Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Ada yang viral nih. Cerita Bima Yudho yang mengkritik tempat kelahirannya di media sosial menuai pro dan kontra. Ada kepikiran apa lo tiba-tiba pengen ngebahas Lampung? Terus udah pada tahu gue tuh orang Lampung sebelumnya, dan gue sering membahas tentang Lampung, kayak terutama dalam bidang pendidikannya lah. Kayak karena kan di Lampung itu. Bagaimana sih cerita sesungguhnya? Apa benar Bima Yudho mendapat intimidasi? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Nah, mengembarkan dunia sosmed karena ada seorang anak muda yang sedang berpendidikan jauh di negeri seberang, tepatnya di Australia, tapi memberikan impact terjadi di tanah kelahirannya, yaitu di Lampung. Nah, ini tentunya juga cukup ramai dikarenakan banyak sekali impact positif yang akhirnya terjadi gitu di sana. Kita akan ketemu dengan seorang pemuda Lampung yang sekarang berada di Melbourne, yaitu Bima Yudho Saputro. Assalamualaikum Bima. Halo, gue di Sydney, bukan di Melbourne. Bukan di Melbourne, lu di Sydney? Gue di Sydney. Oh, pantesan tadi ditanya di mana kuliah di opera gitu. Oke, lu di sini sekarang ya? Gue di Sydney. Sekarang gue lagi jalan-jalan, gue lagi di luar guys. Jadi mohon maaf kalau agak berisik dikit-dikit gitu. Bim, berapa tahun di sana Bim? Gue udah hampir setahun. Terhitung gue masuk ke Australia tuh bulan pertengahan Mei gitu. Terus sampai detik ini berarti udah hampir 1 tahun. Hampir setahun, tapi rencana berapa tahun lagi? Rencananya gue masih lama banget, karena gue rencananya emang mau berkarir di Australia, dan kuliah gue masih lanjut sampai lulus Juni 2025, selesai bachelor degree, habis itu baru gue dapet temporary resident, paling nambah 3 tahun lagi. So berarti 6 tahun berkarir lagi, mungkin ya 10 tahun, 1 dekade lah ada gue di sini. Lo rencana mau permanent resident apa temporary resident ini? Kayaknya ada rencana permanen kayaknya nih. Setelah gue evaluasi, memang dari awal tadinya gue cuma mau pengen merasakan work experience, education experience, cultural experience di sini kan. Cuman setelah gue mendengar banyak perspektif dari orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia juga, dan menurut pandangan mereka tuh kayak kalau misalnya lo dapet permanent resident di sini tuh untuk mencari karir, untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah lah. Akses untuk apa-apa lebih mudah ya, ketimbang lo kayak temporary doang gitu. Temporary kan kayak lo sementara nih, habis itu nanti harus pulang ke Indonesia kan. Jadi untuk dapat permanent resident sebenarnya juga nggak gampang ya. Dan ya protection visa itu permanent resident, cuman kayak gue lewat education pathway juga gue bisa permanent resident gitu. Memang yes, gue memang mau ngambil permanent resident in the future pasti. Oh gitu, ini visi ke depan ya, ibaratnya yang sedang lu susun ya. Ambil jurusan apa aja sekarang? Gue ambil jurusan, sekarang sih masih di college, karena kan gue cuma attend doang sih, ngambil quiz-quiz gitu doang. Tapi gue bakalan lanjut ke Macquarie Uni, ngambil jurusan Bachelor of Media and Communication. Major gue di Public Relation and Social Media. Oke, ini ngomongin communication di sosial media nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya, dan beliau juga nih pengguna sosmed ya kan. Bim, yes. Sosmed apa aja yang lu pakai? Instagram pasti ya? Gue nggak kayak Instagram pasti, TikTok, Facebook, YouTube. Facebook juga masih buat nge-ulti para tetangga-tetangga gue. Ngapain? Gitu. Isinya tetangga gue semua kalau di Facebook gitu, isinya warga gue gitu. Ngapain lu ulti, lu udah di Sydney lu masih ngulti tetangga lu, gimana? Gue masih diomongin, kadang kayak masih diomongin aja gitu, ada aja lah omongan dari tetangga gitu, gue denger gitu. Oke, habis itu Facebook, Instagram, Facebook, TikTok udah pasti lah. Lu kan ini viralnya di TikTok nih, gitu. Dan kemudian Twitter masih? Twitter juga ada, gue sebenarnya Twitter agak-agak alter gitu kan. Twitter mah kayak gak ada duitnya, cuma denger berita aja sih kalau gue mah. Iya. Tapi Twitter itu cuma kayak orang ribut doang kalau di Twitter ya, ibaratnya cuma gue maunya ribut-ribut doang gitu, kalau di Twitter ribut doang isinya gitu. Oke, ini kan ada beberapa jenis portal sosial media ya, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dengan berbagai
Dan YouTube ya dengan berbagai jenis dan juga ketajaman masing-masing ya. YouTube itu video, Twitter kebanyakan kata-kata, kemudian di Instagram itu udah mulai agak ya foto dan video, reel segala macam. Dan sekarang TikTok yang dengan algoritma yang lebih menyebar. Nah, sebelum kita masuk ke masalah part lu ini nih, sengaja gua tanya dulu nih. Lu kan kalau nggak salah gua juga pernah dengar lu udah pernah viral sebelum ini, bahkan udah pernah viral juga, ada yang lu pernah viral juga katanya dulu, tapi gua nggak tahu itu apa ya. Nah, kalau menurut lu sosial media yang paling lu gunain sekarang apa? Gue yang pasti yang paling gue gunain TikTok sih. Karena kayak TikTok tuh paling gampang gitu. Lo nggak terkenal aja bisa terkenal kan di TikTok. Yang lo nggak punya followers aja video lo bisa FYP gitu. Kalau di TikTok tuh algoritmanya gampang gitu di push. Tinggal ngikutin trennya apa gitu. Sekarang trennya lagi gue gitu kan. Lo upload aja video gue pasti terkenal kan. Lo nyebar. Tapi sejauh ini nih ya, lu kan, gue tanya dulu. Lu waktu itu sebelum ini katanya pernah viral juga soal apa gitu? Pernah gue viral gue gara-gara video Maggie Chan, gara-gara gue nge-ulti Maggie. Oh iya, nggak usah dibahas garis pada kalau itu. Gak usah gue sebutin, ntar. Iya benar. Nah ya, sekarang gini, lu waktu keluar nih video viral, lu pernah diulti orang nggak? Ya video gue yang tentang Lampung itu malah orang-orang Lampungnya sendiri yang kesindir, maksudnya orang-orang di Lampung. Jadi kalau gue sih so far kayak yang nge-ulti gue gimana sih paling netizen lewat komentar sih. Kalau lihat video mereka biasanya nggak berani ya? Gitu. Nggak, kalau misalnya yang banyakan yang dukung apa yang ngulti? Banyakan dukung apa yang itu? Banyak yang dukung. Oke, sekarang kita masuk ke daerah wilayah lu ya kan, ibaratnya gini, lu udah setahun yang lalu meninggalkan Lampung gitu. Nah, kenapa tiba-tiba lu kemap sama video mengenai Lampung? Ini kan nggak tahu whatsoever, tiba-tiba lu keluar dengan Lampung aja gitu dan langsung viral gitu. Itu kenapa ada kepikiran apa lu tiba-tiba pengen ngebahas Lampung? Oke, sebelumnya kan gue punya main account gue tuh udah di take down sama TikTok yang 200.000 followers itu. Udah lumayan banyak followers gue gitu, dan ini tuh second account gue yang Obimax Reborn. Sebelumnya kan Obimax, gue tambahin Reborn karena ini emang second account gue gitu. Gue baru bikin akun ini 2 bulan gitu. Terus udah pada tahu gue tuh orang Lampung sebelumnya, dan gue sering membahas tentang Lampung, kayak terutama dalam bidang pendidikannya lah. Kayak karena kan di Lampung itu banyak berita-berita yang nge-tag gue tentang di Lampung ada sogok menyogok di PTN-nya kayak gitu-gitu. Nah, terus gue launching series baru gue di TikTok namanya presentation seminar online kan. Gue pakai video slide presentasi, dan pertamanya gue tuh cuma ngupload video tentang budgeting gue yang harus diturunkan oleh orang tua gue. Jadi dana anggaran pendidikan dan tinggal gue selama di Australia dari 2023 sampai 2025. Jadi presentasi itu gue tujuin ke orang tua gue, Sri sama Juli, karena mereka suka nonton video gue di TikTok gitu. Gue malas ngomongin panjang lebar di video call, mereka kayak nggak jelas gitu. Mending gue buat videonya langsung gitu kan, dan gue tujuin ke mereka gitu. Ternyata banyak yang nonton, banyak yang suka gitu. Nah terus habis itu gue bikin series-series yang lain gitu kan, tentang study abroad dan lain-lain. Terus karena banyak orang-orang yang nge-tag gue mention tentang Lampung, banyak jalan yang rusak, banyak kecurangan di dunia pendidikan dan lain-lain, makanya gue bikin presentasi tentang kenapa Lampung itu nggak maju-maju. Jadi awalnya di situ gitu, makanya gue bikin video itu, dan gue yakin bakalan viral karena kayak audiens gue banyak yang dari Lampung juga gitu kan, bakalan banyak orang yang relate sama video gue gitu. Dan ekspektasi gue sih memang kayak bakalan ditonton jutaan gitu. Cuman kalau sampai ditonton banyak media dan diupload oleh banyak media sekarang ini sih, gue nggak berekspek sampai segitunya ya, sampai seluruh Indonesia membicarakan gue. Impact yang lo ingin dapetin apa sih ketika lo akhirnya lo bikin itu? Apa kemudian ada perubahan di Lampung? Apa kemudian jadi ada perbaikan di sana? Atau emang lo pengen ribut aja nih? Gue sih pengennya ya pasti didengar sama pemerintah daerah Provinsi Lampung yang pertama. Yang kedua, gue pengen mindset masyarakat di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, biar bisa jujur dalam speak up dan berani di sosial media gitu loh kan. Karena kan banyak banget Gen Z sekarang yang aktif di sosial media, tapi banyak yang cuman bungkam doang dan pakai akun-akun yang gak jelas, dan mereka gak berani speak up di sosial media karena kayak
ya adanya restriction dari pemerintah itu sendiri kayak intimidasi dan lain-lain kan. Makanya di sini gue sebagai warga Indonesia yang tinggal di Australia dan gue merasa aman di sini karena gue kayak Australian resident, karena kalau lo student visa kan jatuhnya kayak resident di sini kan. Dan lo nggak bisa kayak mengekstradisi gue datang ke sini. Emang gue kasus apa dulu gitu? Bakalan repot lah, ngapain lo ngurusin gue yang cuma ngekritik gitu. Gue bukan koruptor, gue bukan melakukan human trafficking dan terorisme gitu kan. Jadi kayak susah gitu. Makanya di sini gue cukup berani gitu melakukan aksi-aksi itu gitu. Itu aja sih, gue pengen mindset masyarakat Indonesia berubah, bisa kayak lebih jujur lagi dan bisa speak up dan berani speak up di sosial media, dan juga pemerintah bisa menerima kritik yang udah gue ajuin di sosial media ini. Ya, tapi sebenarnya mestinya memang sebuah culture saling mengkoreksi ini sesuatu yang bisa dibilang menjadi sesuatu yang ini kayaknya sesuatu yang karena positif juga ya. Tapi mungkin apakah harus kita nggak berada di Indonesia dulu untuk berani menyuarakan ini, kan sangat disayangkan. Padahal kan kita tinggal di Indonesia, mestinya semua orang punya hak yang sama. Tapi ini ada dua sisi mata uang nih. Ketika lu menggelontorkan satu isu ke sosial media, ibaratnya ini kalau sosial media itu kayak dua mata pisau nih. Ibaratnya kalau apa yang lu gelontorkan adalah sesuatu yang benar-benar kejadian, maka itu akan menjadi sesuatu banyak titik koreksi yang ada di sana, atau juga mungkin perbaikan di sana, atau juga mungkin orang akan melihat sesuatu yang benar emang beliau yang sampaikan nggak pernah hoax gitu ya. Tapi kalau ternyata yang lu sampaikan datanya ternyata nggak valid, itu akan jadi lu akan bermasalah di situ yang pasti. Nah, lu ketika memberikan presentasi itu, lu udah survei dulu, secara analisa dulu, udah survei lu segala macam, lu udah hitung-hitung dulu atau belum tuh sebelumnya? Ngapain gue survei? Gue di Lampung 17 tahun, gue mengalami apa yang gue alami. Survei apa? Orang luar gue. Kalau lu mau ngeliat data aslinya, lu bisa cek TikToknya atau Instagramnya si Felicia itu, dia kan nge-breakdown APBD di Lampung itu anggarannya buat apa aja, dan terbukti 10% dari anggarannya itu digunakan hanya untuk infrastruktur pembangunan jalan, 80% untuk pemberdayaan manusianya. Kayak please, mindset orang-orang di Lampung aja masih banyak yang menikah muda karena married by accident, masih banyak yang not well educated karena mereka berhenti sekolah dan lain-lain. Itu 80% anggarannya digunakan untuk pemberdayaan manusia, itu buat manusia-manusia yang di mana. Kalau lo mau ngecek ya boleh dicek di APBD Lampung tuh dipakai buat apa aja sih gitu. Tapi sekarang seperti kalau gue sendiri sih ya presentasi itu tuh ya karena gue mengalaminya sendiri gitu. Jadi based on my own experience. Jadi bukan kayak cuman asal ngomong doang dan speak up di sosial media biar trending. No, gue melakukan hal itu karena gue orang Lampung yang tinggal born and raised di Lampung, 17 tahun di Lampung, dan gue lihat pulang terakhir kan sebelum ke Sydney gue ke Lampung dulu bos. Gue ke Lampung, rumah gue di Raman Utara, Lampung Timur, jalannya hancur buat udah kayak Palung Mariana tuh. Nah tapi kemarin kalau nggak salah ya, ini gue lihat di TikTok seliweran gitu udah mulai ada perbaikan jalan di Lampung, udah pakai mobil yang pakai halus aspal gitu. Maksudnya which is good ya, ibaratnya kalau untuk satu kritik atau juga mungkin meminta untuk introspeksi, akhirnya juga ada impact juga gitu untuk kesana, dan di video itu juga positif ya. Terima kasih Bima untuk menyuarakan dan juga akhirnya ada perbaikan di sini gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak ada pembangunan, tapi ini Bima maksudnya mengkoreksi di daerahnya beliau sendiri ini ternyata memang infrastrukturnya sedang bermasalah ya Bima, ibaratnya ya. Itu berapa tahun waktu itu dirasain? Ya gue dari kecil Pak. Kalau gue dari bayi bisa ngomong, mungkin gue dari speak up tuh. Dari bayi gue speak up gue. Dari orok mungkin gue udah kayak, ini apa ini jalan kayak gerengel di dalam perut nyokap gue kan kayak apa ini nggak jelas nih jalan. Itu gue bisa speak up aja gue di alam roh kan. Lu belum sempat ngelihat jalan di tempat tinggal itu bagus gitu ya, selama lu di sana ya? Ditempel-tempel doang, ngerti nggak? Kayak yang udah gue mention 1 kilo bagus, 1 kilo rusak, ya gitu. Jadi kayak nggak langsung dibenerin semua gitu, nggak pernah, pasti ada yang rusak bagus gitu. Itu yang gue alamin. Ya emang agak unik sih, biasanya mendekati lebaran banyak perbaikan jalan tuh. Nah sekarang pertanyaan gini, ketika kasus ini mulai mencuat dan orang mulai ibaratnya ya ibarat video lu tuh FYP ya,
Gimana tanggapan keluarga? Nyokap bokap lu sempet, lu ngapain sih post video? Enggak gitu nggak? Sempet gitu nggak? Udah lama, gue ngonten udah lama sebenarnya. Jadi kayak nggak kaget lah. Dulu kayak viral ya gini-gini gitu. Sekarang nggak, udah biasa lah viral kemana-mana gitu kan. Kalau nyokap bokap sih, terutama bokap yang ngikutin banget gitu. Bokap tuh kayak stalking mulu gue live streaming ditontonin sampai selesai gitu. Kalau nyokap sih, Bokap lu ngefans sama lu juga nih. bokap gue nonton mulu. Kalau nyokap gue biasa aja lah gitu. Nyokap gue nggak terlalu yang peduli banget sih soal viral-viralan ini. Cuman yang klarifikasi malah nyokap gue, karena emang nyokap gue malah yang kayak lebih berani gitu loh kalau ngomong. Bokap gue kayak agak minder gitu emang orang. Oh gitu. Tapi kemarin gue lama kalau nggak salah lu ngomong juga di video katanya bokap lu ada pressure apa gitu. Yang Iya, pressure dari gubernur itulah yang kronologinya udah gue ceritain di mana-mana, dan intinya dari gubernur tuh bilang via telepon ya, dibilang kayaknya nggak bisa didik anak dan lain-lain gitu. Terus bokap gue minta maaf gitu. Maaf Pak kalau misalnya saya nggak bisa didik anak saya, dan maafin juga kelakuan anak saya gitu-gitu. Gue bilang kayak, ngapain minta maaf gitu kan. Terus si gubernurnya bilang gitu, iya saya maafkan tapi akan tetap diproses secara hukum. kalau emang benar-benar diproses gimana? Lu takut gak? Kan maksudnya ibaratnya kan walaupun bagaimana juga kan ya, bahkan hukum itu kan dua sudut pandang ya ibaratnya gitu ya. Apa yang lu lakuin lu yakin nggak ada flaws di sana yang ada peluang untuk kemudian lu masuk juga ke ranah hukum gitu? Gue sih nothing tulus ya, dan gue sih udah jor-joran gitu. Lo mau ngetersangkain gue juga bisa stay aja di sini gitu. Karena kan gue malah melihatnya ini sebagai opportunity strategi gue untuk dapat permanent resident lebih cepat ya Kak. Karena kan kayak ya gue dapat protection visa akhirnya kan. Yes, oh my god, gue nggak bisa jalan-jalan ke Uluwatu, nggak bisa ke Bali, nggak bisa ke Jogja, tapi gue masih bisa ke Melbourne, gue masih bisa ke Brisbane, gue masih bisa ke Japan, ke New Zealand. Ya, bodo amat gue gitu. Kalau lo nge-ban gue dari Indo, bodo amat dah. Terserah lo, emang lo nggak butuh gue lagi ya udah gitu. Waduh teman-teman semua ya, ibaratnya gini, jangan sampai kita bisa bersuara kalau kita lagi nggak di Indonesia, sayang banget. Padahal ini semestinya sebuah gambaran, sebuah komunikasi yang bagus sih sebenarnya mestinya terjadi ya dengan adanya sosial media ini. Apalagi generasi sekarang, generasi yang cepat ya, generasi yang bisa dibilang semua tuh serba cepat untuk terverifikasi. Kalau zaman dulu mungkin kalau kita lihat berita nungguin acara beritanya dulu gitu, atau juga mungkin ada satu informasi harus nungguin dulu tayangnya kapan tuh di TV. Kalau sekarang kan kejadian itu terjadi detik itu juga udah ada di sosmed, bisa kadang-kadang cuma beda beberapa menit gitu. Nah kayaknya hal-hal ini bisa membuat jadi lebih mudah bertabayun sih sebenarnya. Ini benar juga, ini sebuah mungkin dengan adanya kasus Bima ini sebuah perubahan yang mungkin bisa terjadi di kalangan anak muda, dan juga mungkin secara komunikasi dengan pemerintah yang bisa mungkin saling bahu-membahu biar bisa ketemu nih bagaimana cara formula yang benar untuk mendapatkan hasil yang sama-sama diinginkan. Nah kalau kayak Bima gini akhirnya nggak bisa pulang kan sayang juga, sebuah potensi bangsa nih sebenarnya. Beliau ada di Australia sekarang ini, dan jangan kemudian mendapatkan pressure gitu. Tapi gimana? Kayaknya kok santai-santai aja ketika di sosmed dibilang bahwa ada pressure apa segala macam. Kita pikir di sana jadi takut keluar rumah gitu. Makanya, apa nggak usah, jangan kasih tahu kuliah di mana gitu kan, kasihan juga takutnya gimana gitu. Santai aja di sana ya. Gue nyantai aja di sini karena mereka minta alamat gue kan, si polisi itu kan minta alamat rumah gue yang di Australia ini. Ya gue kasih gitu, lo mau datang silakan. Gue tuh tinggalnya depan kantor polisi di Redfern ya, di Sydney. Ya terserah lu gitu, lo mau nyeret gue gitu. Yang ada gue teriak-teriak ya, keluar-keluar nih yang ada jadi masalah internasional gitu kan. Gue sih biasa aja sih, karena di sini gue juga ngubungin lawyer. Makasih banget buat lawyer di Indonesia, termasuk Bang Hotman juga yang udah approach gue. Tapi untuk saat ini sih gue ada keluarga sendiri sih, dari pihak keluarga emang punya lawyer kita gitu. Emang keluarga gue ada yang lawyer gitu. Dan gue sih melihatnya ini bukan masalah yang terlalu serius gitu loh, karena kan gue di sini cuma ngekritik gitu. Emang apaan gitu? Lu mau memenjarakan gue dengan
undang ITE gitu. Tuh ya udah kayak ya gue sih males ya untuk menghadapi hukum di Indonesia karena gue udah di titik enak banget. Gue ngapain gue ngadepin hukum-hukum gak jelas gitu, ngapain, males, gak mau pulang lah gue. Yang ada makin betah di sini aja gue main air depan Opera House. Tapi kan gini, misalnya yang bisa mungkin kena adalah apa yang lu beritakan ternyata nggak terjadi itu, misalnya ketika yang lu beritain nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi barusan gua tanya juga, katanya nggak perlu survei karena lu juga tinggal di sana gitu ibaratnya, Kak. Atau mungkin selama setahun ketika lu tinggal di sana udah banyak perubahan kali gitu, nggak mungkin ya? Atau gimana? Ketika lu keluar dari Lampung gitu ya, dan lu nggak tahu kalau perubahan itu udah terjadi. Nah, lu pikir masih sama mungkin. Nah, pas lu keluar videonya, lu nggak tahu kalau jalanan udah rapi sebenarnya nih, gitu. Kemudian pas lu ngomong udah rapi, tapi lu masih ngomong yang lama. Nah, lu bisa kena lu kalau gitu. Takut gak lu gitu? Gak peduli dengan poin-poin yang gue sampaikan, malah fokusnya cuman ke kata dajjal dan ya gitu, denial gitu. Dan gue bisa bilang 98% orang setuju dengan statement gue dan merasa relate dengan poin-poin yang udah gue sampein sih. Kalau misalnya tiba-tiba anak-anak muda di Lampung kepengen, lu udah deh dari kepala daerah, lu mau?